Tes tes 1 2 3. Selamat datang kembali di channel Irna Yugaswati. Saya hari ini pakai mic baru. Mudah-mudahan suaranya lebih empuk kedengerannya ya, dan jadi lebih semangat nih kontennya. Terima kasih udah balik lagi ke channel Irna Yugaswati, dan kali ini masih ngelanjutin bacain buku Learning 5.1 Duluan Tiba di Masa Depan dari Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA. Udah beneran mau habis nih, tapi ini bagian terpentingnya karena kalau dari Learning 5.1 kan salah satu penggeraknya adalah learning distribution nih. Jadi learningnya tuh harus ada modalnya. Nah, ngelola modal belajarnya ini ada di part ini. Jadi simak sampai habis ya. Oke, ini di bagian ke-7. Judulnya Practical Approach on Learning, dan ini di bagian Learning Wallet, halaman 183 nih mulainya. Dimulai seperti biasa dengan quote, katanya, "Learning is not done to you. It is something you choose to do," kata Seth Godin. Dan bagaimana agar proses belajar dan pengembangan SDM organisasi bisa lebih berdampak? Bagaimana pula sebaiknya mengatur anggaran Learning and Development atau LND yang optimal? Pertanyaan semacam ini seringkali diajukan ketika saya sharing pengalaman di suatu seminar atau pelatihan. Sudah saya sampaikan di atas, di setiap organisasi yang saya pimpin transformasinya, learning merupakan hal pertama yang saya intervensi. Bentuk intervensi itu antara lain membuat kebijakan anggaran 1/4 banding 1/4 banding 1/4 banding 1/4. Kira-kira begitu. 1/4 anggaran pertama dialokasikan untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi. 1/4 kedua dialokasikan untuk melaksanakan learning yang sifatnya tersentralisasi, seperti pengetahuan mendasar, awal, dan bersifat wajib. 1/4 anggaran ketiga dialokasikan untuk learning yang sifatnya terdesentralisasi atau pengetahuan spesifik tiap fungsi atau unit. 1/4 anggaran sisanya dialokasikan untuk learning individu, dibagikan kepada setiap pegawai agar mereka dapat memilih sendiri learning yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya membuat anggaran individu ini sebagai learning wallet alias dompet belajar. Jumlahnya ditentukan di kelas talenta mana tiap individu berada. Misalnya ada 5 kelas talenta atau talent class. Nah, bisa dilihat ya, sudah aku buatin tuh. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, beli dong bukunya. Oke, jadi di tabelnya udah dikasih lihat distribusi anggaran learning wallet berdasarkan talent kelasnya. Makin tinggi talent kelasnya, maka makin besar learning walletnya. Saya berprinsip talenta hebat perlu difasilitasi dengan lebih baik melalui anggaran yang lebih besar. Seperti halnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang merupakan andalan klub sepak bolanya masing-masing. Mereka mendapatkan investasi pelatihan yang lebih besar dibanding pemain-pemain lainnya. Perlakuan khusus ini diterapkan karena para pemain bintang yang menjadi motor pertandingan itu terus konsisten berkinerja, termotivasi, dan betah tinggal di klubnya. Setiap orang boleh menggunakan learning walletnya untuk belajar apapun. Iya betul, apapun. Satu contoh nyata, ada seorang pegawai yang mengambil kelas golf menggunakan learning walletnya. Awalnya ia diprotes atasannya karena menganggap tidak ada hubungan antara golf dengan pekerjaannya. Namun setelah beberapa lama atasannya mengakui jika timnya tersebut mampu meningkatkan kinerja salesnya. Ternyata kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepercayaan diri karyawan itu meningkat dengan bermain golf. Learning wallet perlu dibuka selebar-lebarnya untuk menciptakan euforia learning. Setiap orang terdorong untuk proaktif mengidentifikasi kebutuhan learningnya. Proaktif mencari learning yang tepat secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap program yang ia pilih. Inti dari learning wallet adalah mempercayai setiap learner sebagai adult learner.
Mereka berhak menentukan pilihannya sendiri, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pilihannya. Inilah sejatinya pemberdayaan para pembelajar atau empowering learner. Tanpa pemberdayaan, learning sulit berdampak nyata karena hanya menjadi instruksi dan tidak dimiliki oleh learner. Learning wallet lebih dari sekedar pembagian anggaran, tetapi juga merupakan pembentukan budaya belajar yang meningkatkan engagement dan berdampak nyata pada kinerja. Nah, itu tadi bahasan tentang learning wallet. Setelah ini ada video lanjutannya tentang daily exercise-nya. Jadi gimana tentang learning 5.1 ini ada daily exercise-nya apa aja sih yang harus kita biasakan gitu. Nah, di video selanjutnya ya, jangan lupa like video yang ini, subscribe juga channelnya kalau belum subscribe, dan kita udah mau habis nih bacain learning 5.1-nya. Kasih tahu ya, habis ini baiknya saya baca buku apa ya? Atau bacain buku apa ya? Oke, terima kasih. Irna Yogoswati undur diri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, bye-bye.